Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan bab sejarah kebudayaan yaitu bab 3, kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Alif Ba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Coba kita cek dulu teman sebelah kanan, teman sebelah kiri, coba dicek dulu ada yang tidak masuk. Oke, masuk semua ya. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kan kemarin kita udah bahas bab 2, sekarang kita akan bahas bab 3 mengenai peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Oke, materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah pondok pesantren, itu pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari mengenai pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pesantren sebagai apa? Pencetak para dai. Jadi kita akan membahas 3 materi tersebut dalam satu bab, yaitu peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama tadi mengenai apa? Iya betul, mengenai pondok pesantren adalah pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Coba anak-anak udah buka bab 3? Udah ketemu? Coba bukunya dibuka dulu. Udah ada yang belajar tadi malam? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kita akan mempelajari yang pertama, pondok pesantren adalah pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pondok pesantren, itu pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu apa sih pondok pesantren itu. Ada yang tahu pondok pesantren itu apa? Pondok. Pondok itu dari apa? Dari kata apa? Betul, dari kata funduk, yang artinya apa funduk? Tempat tinggal atau asrama. Kalau pesantren itu apa? Ya, peserta didik yang tinggal di dalam asrama selama 24 jam. Nah, pondok pesantren ini termasuk lembaga pendidikan yang sudah lama, dari sejak dulu, dari tradisional ya, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa dan ini mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai tantangan. Jadi untuk bertahan sampai sekarang itu harus melewati berbagai tantangan, berbagai permasalahan ya. Berarti emang kuat banget karena sudah mengakar dengan budaya di Indonesia. Pesantren ini memiliki tata nilai yang dapat membentuk sistem pendidikan dan dapat berkembang menjadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi pondok pesantren ini dia bisa berkembang, ipteknya maju, tapi dia tuh tidak lupa bahwa dia itu jati dirinya adalah pondok pesantren. Seperti itu. Jadi dia tidak meninggalkan jati dirinya tersebut, bahkan sangat melekat dengan dirinya. Nah, pondok pesantren ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu apa? Keislaman
dan keaslian Indonesia. Tadi kan judulnya adalah Pondok Pesantren adalah pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Nah, ini merupakan karakteristik bagi pondok pesantren sendiri. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan pondok pesantren, pondok dari kata punduk, betul. Kalau pesantren itu dari kata cantrik, ya, cantrik. Gitu, itu adalah peserta didik atau siswa. Jika digabungkan makna yang Ibu jelaskan tadi, jadi pondok pesantren adalah pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang di situ terdapat peserta didik yang tinggal selama 24 jam. Jadi non-stop ya, 24 jam itu tidak boleh pulang ke rumah. Jadi dia tidur di situ, mandi di situ, belajar di situ. Jadi itu sebagai rumahnya. Kalau di rumah kan ini dipimpin oleh bapak ibu, gitu kan. Kalau di pondok itu dipimpin oleh kiai atau pengasuh pondok pesantren, seperti itu. Nah, di pondok pesantren ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Kenapa kok kecakapan hidup, Bu? Jadi di pondok pesantren itu semua serba mandiri. Kamu misal sakit, kamu harus menyemangati kamu sendiri. Kamu ambil makan sendiri, kecuali kalau emang ada di kamar itu memang ada untuk giliran ngambilin makanan orang sakit, ada si kesehatan, nah seperti itu beda lagi. Tapi kalau emang di kamar tersebut tidak ada si kesehatan, itu dia bahkan dia sehari pun bisa nggak makan gitu loh, nggak ada yang ngurusi karena udah sibuk sama dirinya sendiri. Karena memang dikejar waktu. Kalau di pondok itu kan sudah tertata, sudah terjadwal dengan baik. Jadi kalau misal ada yang sakit itu ya kita sebagai teman ya harus membantunya dengan apa? Dengan membelikan obat, mengantar ke dokter atau mengambilkan makan. Karena makan itu kan memang asupan untuk yang sakit. Jadi itu melatih kecakapan hidup. Dan di pondok itu memang mandiri banget gitu loh, nyuci sendiri, semua sendiri. Beda kayak di rumah tuh beda. Kalau di rumah kan kita diawasi oleh orang tua. Kalau di pondok ya udah kita melakukan itu yang bertanggung jawab diri kita sendiri. Orang tua hanya mendoakan dari rumah. Nah, jadi udah paham pengertian pondok pesantren? Udah paham ya? Ya, dari funduk dan cantrik. Kemudian tadi karakteristik pondok pesantren tadi ada 2. Apa dan apa? Ya, yang pertama itu adalah keislaman dan yang kedua adalah keaslian. Udah paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita membahas materi yang kedua mengenai pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Sebuah pondok pesantren itu pasti memiliki komponen yang akan membuat pondok pesantren itu lengkap seperti itu. Nah, pendidikan pondok pesantren ini merupakan proses belajar mengajar yang dilangsungkan di asrama selama 24 jam. 24 jam ya, dengan tujuan untuk menyiapkan peserta didik di masa yang akan datang. Nah, hal ini dilakukan dengan cara apa saja? Dengan cara bimbingan, pengajaran, dan latihan. Nah, sebuah pondok pesantren ini mempunyai komponen yang seperti Ibu sampaikan tadi di awal. Nah, yang pertama itu ada apa? Ada kiai. Ya, jadi di pondok pesantren itu yang pertama ada kiai. Kiai ini adalah pimpinan pondok pesantren.
sebagai komponen paling utama di pondok pesantren itu adalah kiai. Itu ciri khas. Di pondok pesantren pasti ada kiai. Masa pondok pesantren nggak ada kiainya? Itu nggak mungkin. Pasti ada. Satu pun pasti ada. Dan bahkan ada lebih. Yang kedua itu ada santri. Santri. Nah, santri tadi apa? Peserta didik atau anak yang menuntut pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga apa? Masjid atau musola. Jadi di dalam pondok pesantren itu pasti ada masjid atau musola. Jadi itu kayak milik sendiri gitu loh. Itu biasanya masjid sih, jadi masjid. Kalau musola jarang, pasti masjid besar karena untuk sholat berjamaah santri-santrinya. Yang keempat, pondok atau asrama. Nah, ini sebagai bentuk fisik untuk tempat tinggal para santri. Ini bentuk fisik tempat tinggal para santri. Jadi kalau santri mau tinggal itu pasti ada asramanya, ada pondoknya di situ untuk tidur dan untuk kegiatan menuntut ilmu. Tadi udah yang keberapa? Yang keempat. Sekarang lanjut yang kelima, itu adanya kitab kuning. Kitab kuning ini adalah materi pokok dalam kurikulum pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren itu ada kitab kuning. Ada kitab kuning ini dibahas saat ngaji kitab seperti itu. Dan dulu biasanya ngaji kitab itu dilaksanakan ba'da subuh atau ba'da isya, karena ba'da maghrib itu biasanya diisi dengan ngaji Al-Quran. Jadi untuk waktu ngaji kitab kuning itu ba'da isya, biasanya ba'da isya sampai waktu yang telah ditentukan. Itu pasti dibimbing oleh guru. Itu yang keenam. Lanjut yang keenam, itu ada metode pengajaran. Metode pengajarannya apa saja, Bu? Itu ada sorogan, ada bandongan, dan ada al-ijnu ijazah, serta biasanya itu disebut dengan utawi iki-iku, ya itu model jerendelan kitab kuning kayak gitu. Itu untuk mengetahui pola belajar santri, bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi dari masing-masing kalimat. Utawi iki-iku itu disesuaikan dengan posisi kalimat yang akan dijerendel. Udah paham tadi komponennya ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada kiai, yang kedua santri, yang ketiga masjid atau musola, yang keempat ada kitab kuning, yang kelima ada pondok atau asrama, dan yang terakhir yang keenam ada metode pengajaran. Metode pengajaran tadi ada sorogan, bandongan, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita membahas kiai ya. Kiai adalah peran utama dalam pondok pesantren. Kiai ini memiliki berbagai fungsi. Di antaranya adalah pimpinan pondok pesantren, sehingga kiai itu memiliki kewibawaan, memiliki wibawa, memiliki kepribadian yang baik, memiliki penguasaan ilmu agama yang baik, dan juga memiliki pengalaman untuk memberikan warna budaya dan warna untuk masyarakat sekitarnya. Jadi kiai ini memang berat. Ada orang yang pengen disebut kiai, padahal dia secara syarat tadi itu belum memenuhi, tapi dia pengen disebut kiai, padahal secara syarat dia belum memenuhi. Masa dia mau dipanggil kiai? Padahal kiai itu memiliki beban yang berat. Maksudnya
Itu tanggungannya banyak, dia memiliki tanggungan keluarga, tanggungan santri, tanggungan mbak-mbak dalam dan lain sebagainya. Itu kan termasuk tugas dari kiai, karena beliau adalah fungsi sentral dari pondok pesantren. Nah, kiai ini juga memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan. Biasanya kiai itu disowani oleh masyarakatnya, oleh santrinya, oleh wali santrinya, seperti itu. Karena kiai ini dipercaya bisa memecahkan masalah dari jalur agama, jadi dari landasan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Biasanya kiai-kiai itu disowani, diberikan nilai plus lah kiai itu, karena memang beliau sangat berpengaruh gitu di pondok pesantren dan dipercayai oleh orang banyak. Oke, sekarang kita akan membahas ya mengenai profil ringkas beberapa pondok pesantren yang penting yang harus kita tahu gitu ya. Sedikit saja, nggak perlu semua. Kalau semua ya nggak cukup waktunya, karena kita hanya sebentar ya. Yang pertama kita bahas Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini pondok pesantren termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Ini paling tua loh ya, Pondok Pesantren Tegalsari di Jawa Timur, Ponorogo. Pesantren Tegalsari ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara banyak santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasura. Lalu ada Raden Ngabehi Ronggowarsito, yaitu seorang pujangga Jawa yang masyhur, pujangga yang terkenal. Dan juga ada tokoh pergerakan nasional. Siapa coba tokoh pergerakan nasional? Masih ingat pelajaran apa itu? Pelajaran IPS. Siapa yang masih ingat tokoh pergerakan nasional? Beliau mondok loh. Siapa? Ya, Hos Cokro Aminoto. Jadi beliau ini juga dulu mondok di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Jadi orang-orang hebat itu tidak hanya orang-orang yang lulusan dari negeri, tetapi beliau lulusan dari pondok pesantren pun bisa menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal, seperti itu. Jadi kita harus membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh bisa, walaupun kita nggak sekolah di negeri kayak gitu kan. Yang penting semangat kita dalam menuntut ilmu itu seberapa besar, dan itu akan membuahkan hasil yang akan kita nikmati. Yang kedua ada Pondok Pesantren Hamdaniyah. Hamdaniyah ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani, makanya pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Hamdaniyah. Pada tahun 1787 ini beliau sudah mendirikan pondok pesantren. Lokasinya ada di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Di Jawa Timur lagi. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik. Ini pasti masih kayak Jawa-Jawa gitu ya. Nah, ini berbentuk bangunan yang masih unik, yaitu berdinding anyaman bambu. Anyaman bambu. Kalau sekarang udah tembok semua. Kalau ini masih bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Jadi ya termasuk bagus, cuman dirinya dari bambu. Nah, bangunan asrama santri ini disangga dengan kaki-kaki beton sehingga
membuatnya tampak seperti rumah joglo. Anak-anak bisa bayangkan rumah joglo, bawahnya kasih beton, terus dindingnya dinding bambu, kasih jendela. Itu kan masih unik, masih Jawa banget gitu. Nah, pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama terkemuka. Walaupun dindingnya bambu, itu malah riadohnya besar banget. Tuh barokahnya juga besar karena dia sabar. Kalau hujan pasti yo kanginan, hujanan pasti itu. Nah, dari situ malah dia menjadi orang-orang yang hebat. Contohnya siapa coba? Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau ini mondok di Pondok Pesantren Hamdaniyah. Yang ketiga, kita lanjut setelah Pondok Pesantren Hamdaniyah. Yang ketiga ada Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang masih bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi beliau memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Ini nasab ini penting loh ya bagi seorang santri, karena itu yang menghubungkan kita kepada baginda Nabi. Nah, pada awalnya Sidogiri ini adalah area hutan yang belum terjamah oleh manusia. Ini di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Sayyid Sulaiman ini dibantu oleh santri sekaligus menantunya, yaitu Kiai Aminullah. Ini mereka babat Allah selama 40 hari untuk membangun sebuah pesantren. Jadi ini adalah perjuangan beliau untuk membangun pesantren. Beliau ini melakukan babat Allah selama 40 hari. Itu lumayan lama, 40 hari 1 bulan lebih ya, untuk membangun pondok pesantren di Jawa Timur. Yang keempat, pondok pesantren, coba di mana itu? Darul Ulum Banyuanyar. Nah, ini bermula dari langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Nah, beliau ini adalah ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadhu, dan arif. Kemudian nama Banyuanyar ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya air. Air itu kan banyu kan? Banyu. Berarti kalau Banyuanyar air baru. Kemudian ini adalah penemuan sumber mata air. Makanya disebut dengan Banyuanyar karena didasari oleh penemuan sumber mata air. Sumber mata air ini tidak pernah sedikit pun surut, jadi pasti selalu ada. Karena mungkin karena orang-orang tersebut ya, jadi air tersebut tidak pernah surut, habis pun tidak pernah, masih sedikit pun pasti masih, tapi tidak sampai habis, sampai sting gitu, nggak pernah. Air ini juga diminum bagi santri dan keluarga pondok pesantren Banyuanyar. Di pondok ini Kiai Isbat ini mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Yang paling besar, yang paling berat itu istiqomah dan kesabaran. Kalau dia nggak bisa istiqomah, udah pedot di jalan. Kalau dia nggak bisa sabar, juga udah pedot di jalan. Jadi memang istiqomah dan sabar ini adalah kunci dari kehidupan. Padahal sarana dan prasarana di sana itu jauh dari kata layak dan memadai, jadi ya serba kurang. Tapi memang adanya seperti itu, ya gimana lagi, ya mau nggak mau harus dijalankan. Oke, yang kelima adalah pondok pesantren Tremas. Bukan Tremos ya, tapi pondok pesantren Tremas. Nah, ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan
mondoknya di Pondok Tegalsari Ponorogo yang kita pertama tadi ya, yang tempatnya host Cokroaminoto tadi. Nah, awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yaitu sekitar 2 km dari arah utara kota Pacitan. Yang pada waktu itu pondok masih dalam taraf permulaan, sehingga santrinya juga belum banyak, masih sedikit, karena biasanya kalau bukaan baru itu kan masih sedikit, masih buat percobaan orang lain kayak gitu. Maka dari itu kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih tingkatan dasar, masih ya tingkatan belum tinggi-tinggi banget, masih ya udah di dasar, pelan-pelan, yang penting dia mau mempelajari ilmu agama gitu. Lanjut yang keenam itu ada Pondok Pesantren Al-Huda. Ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman pada tahun 1801 ya, di tanah yang luasnya 3.650 meter persegi. Nah, ini di Desa Kutosari, Kebumen. Nah, Kiai Haji Abdul Rahman ini merupakan guru thariqah Naqsabandiyah. Pasti anak-anak udah pernah dengar, minimal dengar lah thariqah Naqsabandiyah. Kan banyak thariqah. Nah, ini beliau termasuk ke thariqah Naqsabandiyah. Nah, Al-Huda ini adalah nama musola yang berada di kompleks pondok. Awalnya seperti itu. Namun setelah agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri ini berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960 ini kembali membangkitkan suasana penjajahan. Jadi ini adanya suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Jadi santri dan kiai ini berperan aktif dalam mempertahankan Indonesia. Saat itu Pondok Pesantren Al-Huda ini menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser. Apa itu Banser? Barisan Ansor Serbaguna. Banser. Kalau bapak itu yang menertibkan. Oke, yang selanjutnya Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Ini tadi Pondok Pesantren keberapa? Ke-8. Ya, betul. Nah, ini lokasinya ada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan di Sumatera Utara. Usia pesantren ini sudah mencapai 1 abad, hampir 1 abad. Dan pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera, karena lokasinya ada di Sumatera Utara kan, berarti para kiai dan santri itu juga andil dalam mengusir penjajah Belanda. Pada masa kemerdekaan ini pesantren sudah dijadikan basis perlawanan rakyat, yaitu dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat sebagai TKR. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, pesantren ini dijadikan sebagai markas TKR lagi. Dan pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan, yaitu sekolah, oleh Haji Fakhruddin Arjun Lubis. Jadi beliau ini yang membuka kembali sekolah tersebut setelah dijadikan markas oleh PKR tadi. Jadi difungsikan kembali oleh beliau karena ya maneman sudah ada tempatnya, tinggal kita memperbarui sistem dan lain sebagainya. Kita memulai awal baru, tapi bangunannya sudah ada. Yang ke-9 itu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Nah, pondok pesantren ini
berada di Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok ini termasuk pondok tertua di Kalimantan Selatan yang sudah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan ini bermuara di pesantren ini. Jadi mungkin ini jadi pondok tertua dan menjadi rujukan dari para kiai yang sudah terkenal. Jadi kiai yang terkenal di sana itu dia dulu sekolahnya di pondok pesantren mana? Pondok pesantren mana tadi? Darussalam. Nah, Kiai Haji Jamaluddin ini mendirikan pesantren dilandasi oleh semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah Kalimantan Selatan ini dikenal dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat, jadi kental banget di sini. Bahkan sejumlah ulama Indonesia ini berasal dari Kalimantan Selatan yang sudah terkenal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin ini wafat, maka digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Seperti itu. Jadi walaupun beliau sudah wafat, itu pasti ada yang meneruskan perjuangan beliau untuk mengembangkan ajaran agama Islam di Kalimantan Selatan tersebut. Kalau nggak dilanjutkan ya mana udah lama banget dan udah banyak mencetak kader yang terkemuka. Yang terakhir, yang ke-10, ini ada Pondok Pesantren As'adiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As'adiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta yang bergerak pada bidang pendidikan dan dakwah Islam. Jadi ini merupakan sebuah lembaga yang memfokuskan pada pendidikan dan dakwah Islam. Dan mulai dirintis ini pada tahun 1928 Masehi yang menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Dalam perkembangan pondok ini telah menciptakan generasi ulama, kemudian digelari sebagai kota santri. Selain pondok ini tertua di Sulawesi Selatan, ini juga dijuluki dengan kota santri, di mana keberadaan pondok pesantren As'adiyah ini sebagai mesin pencetak mubaligh maupun ulama yang sudah terkenal di masyarakat, dan banyak alumninya juga menjadi seorang ilmuwan. Jadi nggak hanya mubaligh, di sana juga mencetak ilmuwan, karena tadi kan dia memfokuskan pada bidang pendidikan, yaitu bisa keilmuan, jadi guru. Yang kedua menjadi dakwah Islam, contohnya mubaligh, ulama, seperti itu. Itu yang terakhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, di bagian mana? Silakan ditanyakan. Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan anak-anak tugas, tugas melalui link Google Form. Nanti bisa anak-anak buka di rumah. Ibu akan mengirimkan di grup WhatsApp. Ya, sudah paham sampai sini? Sudah. Nanti tugasnya di link Google Form yang akan Ibu share linknya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini,
dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 3 apa? Ya? Ya. Ada yang mau membacakan? Salah satu perwakilan saja. Ya, silakan. Ya, benar. Jadi pondok pesantren tadi dari kata funduk dan cantrik, ya, yang dimana itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang peserta didiknya itu tinggal selama 24 jam di asrama untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama, keterampilan, dan kecakapan hidup. Jadi memang kecakapan hidup ini sangat dibentuk. Jadi kebanyakan orang yang mondok itu orangnya mandiri karena dia sudah terbiasa melakukan apapun itu gak harus disuruh gitu. Jadi dia inisiatif sendiri karena dia sudah pernah merasakan gimana ya, jauh dari orang tua. Jadi dia kan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Itu pondok pesantren. Lalu tadi komponen di pondok pesantren itu ada 6. Yang pertama ada kiai, yang kedua santri, yang ketiga apa tadi, yang ketiga masjid atau mushola, yang keempat pondok atau asrama, yang kelima ada kitab kuning untuk ngaji, dan yang terakhir yang keenam ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini bermacam-macam ya, nggak cuma satu aja, tapi beda pondok juga beda metode tergantung kurikulum yang diterapkan di pondok tersebut. Yang terakhir tadi pesantren sebagai pencetak para dai. Jadi dai itu biasanya lulusan dari pesantren. Setelah lulus biasanya beliau itu mendirikan pondok pesantren untuk melanjutkan ajaran agama Islam, untuk mengembangkan itu semua dan mengamalkan kepada orang lain agar ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat dan barokah, seperti itu. Sudah sampai sini tidak ada yang ditanyakan? Tadi itu kesimpulan dari Ibu ya. Tadi tugasnya lewat Google Form ya, jangan lupa. Nanti Ibu akan share link di grup WhatsApp. Benar nih, nggak ada yang tanya? Udah paham semua? Oke, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, salah pengucapan dari Ibu, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Kalau ada yang salah juga diingatkan. Kalau ada yang baik, tolong diterapkan ya. Oke, sekian dari Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, apabila sudah paham, sudah cukup, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.